Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pada hari ini Tuhan meminta saya menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang orang tua yang bertuhan dan orang tua yang tidak bertuhan, atau godly parents dan ungodly parents. Kenapa hal ini sangat penting? Kita baca dulu ya di Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang sangat menarik dari ayat tadi adalah disebutkan kalau anak-anak harus mentaati orang tua mereka di dalam Tuhan. Artinya, anak-anak harus mentaati perintah orang tuanya yang didasarkan atas perintah Tuhan. Jadi jelas kalau anak-anak hanya perlu mentaati orang tua yang bertuhan. Mengapa anak-anak tidak boleh mentaati orang tua yang tidak bertuhan? Mari kita baca tentang kisah Raja Abiam dan Raja Asa. Di 1 Raja-Raja 15 tentang Raja Abiam dikatakan demikian. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Sedangkan tentang Raja Asa disebutkan, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjatuhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan, ia memecat makan neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Taat pada orang tua yang tidak bertuhan hanya akan membawa anak untuk melakukan banyak dosa dan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Abiam. Sedangkan tidak taat pada orang tua yang tidak bertuhan, seperti yang dilakukan oleh Asa, itu adalah hal yang benar. Asa taat pada Tuhan dan memilih untuk tidak taat pada neneknya, sehingga tindakan ini menyelamatkan dia. Tidak taat pada neneknya ini bukan berarti Asa adalah anak yang durhaka, tapi justru dia melakukan tugasnya di mata Tuhan, yaitu menjauhkan segala berhala yang menghalangi antara dia dengan Tuhan. Mari kita belajar ciri-ciri orang tua yang tidak bertuhan. Ciri yang pertama adalah menyembah berhala dan mengajak anak-anaknya untuk menyembah berhala yang sama. Teman saya ketika pulang dari kantor, orang tuanya selalu bertanya, "Kamu sudah beli saham A belum? Harganya sedang sangat bagus, kamu harus beli sekarang, supaya kamu nanti untung dan uangnya banyak." Lalu saat sedang liburan, orang tuanya berkomentar seperti ini, "Kamu harusnya sekarang sambil bikin video untuk konten, supaya kamu bisa jadi YouTuber yang terkenal, dan kamu cepat kaya." Lalu, waktu teman saya mau membantu orang lain dengan uangnya, orang tuanya mengatakan begini, "Loh, uangnya kamu simpan saja, nanti kalau kamu perlu bagaimana?" Semua yang diajarkan dan semua yang dikomentari oleh orang tua teman saya ini adalah soal uang, soal jadi kaya, soal jadi sukses, soal punya uang yang banyak. Tapi mereka sama sekali tidak mengajari apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus dan tidak kudus di mata Tuhan. Orang tua yang seperti ini sebetulnya sedang menyembah berhala. Dalam hal ini Mamon. Dan mereka juga mengajak anaknya menyembah berhala yang sama. Mungkin orang tua akan berkata, "Saya mengajarkan semua ini supaya anak saya hidup dengan baik dan dia punya uang yang cukup untuk bisa hidup." Tapi kita harus ingat apa yang tertulis di Matius 6 ayat 24. "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mendua hati sama sekali bukan pilihan. Tindakan yang menyembah berhala itu hanya akan membawa malapetaka, seperti yang terjadi pada Raja Yerobeam. Raja Yerobeam ini membangun sendiri berhalanya dan juga mengajak orang-orang serta anak-anaknya menyembah berhala yang sama. Akhirnya dia dikutuk Tuhan karena tindakannya ini. Kutukannya seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja 14. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Kalau kita baca di selanjutnya, nama Raja Yerobeam ini selalu dikaitkan dengan raja-raja lain yang tidak taat dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Seperti kalau kita baca juga, Raja Daud namanya selalu digunakan bersamaan dengan raja-raja yang baik dan raja-raja yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Jadi, kehormatan itu jelas-jelas sudah dicabut dari diri Yerobeam. Bahkan sampai ketika dia sudah meninggal dan keluarganya sudah meninggal. Orang tua yang terus menyembah berhala itu hanya akan membawa malapetaka bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga anak-anaknya. Ciri yang berikutnya adalah menghina Tuhan. Loh, bagaimana menghina Tuhan? Saat saya kecil, saya pernah mendengar anak tetangga saya diomeli oleh orang tuanya seperti ini. Kamu masa hitung seperti ini saja tidak bisa? Lihat, anak-anak seumur kamu sudah bisa perkalian. Lalu di hari yang lain, saya mendengar seperti ini. Kamu kok jelek banget sih? Gendut. Coba lihat itu, kakakmu. Dia kurus, cantik. Kamu harus jadi kayak dia dong, jangan malu-maluin. Nah, kita harus ingat, kalau menghina anak itu sama juga menghina Tuhan yang menciptanya. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau kekurangan fisik pun adalah anak-anak yang sempurna di mata Tuhan. Mungkin mereka tidak sempurna di mata manusia, tapi mereka sangat sempurna di mata Tuhan dan Tuhan sudah menciptakan mereka dengan tujuan yang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tuhan menciptakan segalanya sungguh amat baik. Tindakan menghina ciptaan yang artinya menghina Tuhan ini diingatkan dalam Amsal 17. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Selain itu, Amsal 14 juga mengingatkan demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Jadi, orang tua yang bertuhan sudah pasti tidak akan menghina anaknya yang merupakan ciptaan Tuhan. Ciri yang berikutnya, mengontrol penuh kehidupan anaknya. Saya diingatkan tentang hal ini dari ayat Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Salah satu teman saya, sampai dia lulus kuliah, masih tidak diperbolehkan untuk naik kendaraan umum. Dan harus diantar jemput. Akibatnya ketika dia harus naik kendaraan umum, dia tidak tahu bagaimana caranya dan sering tersesat. Lalu ada lagi teman saya yang dia sebetulnya sudah mau pergi ke Cina karena dia dapat beasiswa belajar bahasa Mandarin. Tapi orang tuanya tidak memperbolehkan dia. Orang tua yang bertuhan, kalau anaknya disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Cina dan berkarya untuk Tuhan di sana, tentu mereka akan mengizinkan. Atau kalau ada anak yang ingin melayani orang-orang miskin, orang tua yang bertuhan akan konfirmasi dulu pada Tuhan. Kalau Tuhan memang
meminta anak ini untuk melayani orang miskin, maka orang tua itu pasti mengizinkan. Orang tua yang berpikir cara mereka adalah yang paling baik, itu hanya akan menjauhkan anak mereka dari tujuan yang dari Tuhan. Ciri yang selanjutnya adalah meremehkan keberadaan Tuhan. Hal ini sering sekali terjadi. Karena ketika kita mau ambil keputusan, kita tidak melibatkan Tuhan. Misalnya, orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya, dia berkonsultasi dengan orang lain, dengan orang tua lain, tapi tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Atau mungkin orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya. Biasanya orang tua hanya mempertimbangkan bebet, bibit, bobot yang sudah turun-temurun mereka ketahui. Tapi mereka lupa kalau yang paling penting adalah untuk tanya Tuhan, apakah betul orang ini yang sudah Tuhan khususkan untuk jadi pasangan anaknya. Padahal di Yesaya 55 disebutkan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini mengingatkan kalau yang namanya rencana Tuhan sama rencana kita itu bisa jadi sangat jauh sekali, atau bahkan berkebalikan. Karena pikiran manusia yang terbatas. Pikiran kita tidak bisa memahami rencana Tuhan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan adalah dengan tanya dan dengar Tuhan. Kalau kita tidak konsultasi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa sampai pada tujuan yang Tuhan khususkan untuk hidup kita. Ingat, pergi ke gereja dan membawa anak ke sekolah minggu itu tidak cukup untuk menggantikan konsultasi dan ngobrol tentang keputusan-keputusan dalam hidup kita dengan Tuhan. Ciri yang selanjutnya adalah tidak peduli pada anaknya dan tidak mengajarkan anaknya untuk kenal Tuhan. Orang tua yang terlalu mengontrol adalah orang tua yang tidak bertuhan. Tapi orang tua yang cuek dan tidak mengajarkan anaknya tentang Tuhan juga adalah orang tua yang tidak bertuhan. Ada pula orang tua yang dia mengatur sisi kehidupan anaknya yang sebetulnya tidak disuruh oleh Tuhan, tapi lupa mengajarkan tentang apa yang disuruh oleh Tuhan. Saya sendiri pernah iri pada teman saya yang sejak dia kecil, keluarganya selalu berdoa bersama setiap hari. Dan setiap kali ada masalah, mereka berdoa bersama-sama tanya Tuhan. Saya merenung dan berpikir, kalau saja saya sejak kecil diajak berdoa bersama dengan keluarga saya, dan setiap kali ada masalah diajarkan untuk cari dan tanya Tuhan, tentu banyak keputusan-keputusan saya yang salah di masa lalu bisa saya hindari. Cuek dan tidak peduli pada anak, itu akan berakibat buruk, seperti yang dikatakan di Amsal 29. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Bagi para orang tua dan calon orang tua, jangan pernah merasa tidak enak untuk menegur anak apabila mereka melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dan yang paling penting, orang tua harus mengajarkan anaknya tentang Tuhan. Kita harus ingat kisah Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam. Orang pikir, hidupnya pasti baik-baik saja, Tuhan pasti ada sisinya. Tapi Imam Eli ini tidak menghiraukan anaknya yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dia tidak mengajarkan pada anaknya bahwa hal-hal itu tidak benar di mata Tuhan. Oleh karena itu akhirnya Imam Eli dan keluarganya binasa. Seharusnya orang tua mengajarkan tentang takut akan Tuhan dan tentang membedakan apa yang kudus dan tidak kudus, seperti yang diajarkan oleh Daud di Mazmur 34. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Yang menarik adalah orang tua yang bertuhan harus mengajari anaknya untuk kenal Tuhan, dengar Tuhan, taat pada Tuhan, tapi mereka juga harus mengajari bahwa hidup anak Tuhan itu tidak selalu lancar-lancar saja. Tapi di tengah kesulitan dan kesesakan itu, Tuhan pasti menolong kita, asalkan kita tetap taat. Anak-anak yang diajarkan seperti ini tentu akan menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa. Karena mereka yakin apapun kesulitan hidup mereka, mereka pasti ditolong Tuhan. Asalkan mereka terus dengar dan taat pada Tuhan. Ciri yang selanjutnya adalah tidak berintegritas. Saya pernah mendengar orang tua yang meminta anaknya untuk pura-pura pincang dan mengamen supaya dia bisa dapat uang yang banyak. Lalu saya juga pernah orang tua menyuruh anaknya seperti ini. Nak, nanti kalau Bapak A datang ke rumah, bilang ya kalau kita tidak ada. Ini dilakukan karena orang tua tersebut tidak mau bertemu dengan Bapak A. Orang tua yang tidak punya prinsip benar dan salah yang kuat hanya akan membawa anak-anaknya jatuh dalam dosa. Mungkin awalnya tindakan-tindakan kesalahan ini efeknya kecil, seperti yang tadi diceritakan. Tapi lama-lama ini akan mengajarkan anak kita untuk kompromi terhadap dosa. Padahal tindakan kesalahan, baik itu kecil atau besar, efeknya itu sama-sama adalah dosa. Dan seharusnya orang tua dan anak membenci dosa. Hal ini seperti yang tertulis di Amsal 8. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Saya pernah membaca tulisan yang menarik di toilet. Tulisannya seperti ini. Berlakulah benar meskipun orang lain tidak melihat. Hal ini tepat sekali. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Jadi tidak ada alasan untuk curi-curi melakukan kebohongan, atau melakukan tipuan, atau tindakan jahat yang lainnya, meskipun orang tidak lihat. Karena hal-hal seperti ini yang kita anggap sepele, justru bisa mempengaruhi keselamatan kita. Ciri yang selanjutnya adalah tidak bisa mengontrol emosi dan tidak bisa mengampuni. Ada seorang teman saya yang waktu dia kecil, dia selalu dimarahi dan dipukul kalau dia tidak bisa mengerjakan persoalan matematika. Lalu pada saat ayahnya pulang kerja, dia selalu dibangunkan dari tidurnya untuk berlatih piano. Dan dia tidak boleh tidur sampai dia lancar lagu itu. Saat dia besar, ketika dia melakukan kesalahan, dia selalu dimarahi. Dan apabila dia mengulangi kesalahan yang sama secara tidak sengaja, dia akan terus dimarahi dan orang tuanya menyebut-nyebut kesalahannya di masa lalu. Efesus 6 mengingatkan demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau orang tua tidak bisa mengontrol emosi dan kerjanya hanya marah-marah, ini akan mengajarkan pada anak kalau marah-marah adalah solusi dari masalahnya. Sedangkan kebiasaan tidak mengampuni dan mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu
juga bisa ditiru oleh anak. Bayangkan kalau nanti kita sudah tua, lalu kita sulit berjalan, dan kita tidak sengaja memecahkan beberapa barang. Anak kita kemudian akan sangat marah, dan setiap kali ada barang yang pecah, dia akan mengungkit-ungkit kesalahan kita. Atau, kalau kita minta tolong anak kita untuk mengantarkan kita ke kamar mandi, karena kita sulit berjalan tadi. Tapi anak kita marah dan tidak mau. Karena hal yang samalah yang terjadi waktu dia kecil. Dia selalu dimarahi kalau dia tidak mandiri dan minta tolong untuk ditemani ke kamar mandi atau tempat-tempat lain. Hal ini sangat fatal, bukan? Ingat apa yang tertulis di Lukas 6. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi dalam hal ini, lakukanlah hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dan lakukanlah hal-hal yang kita berharap anak kita akan melakukan apa kepada kita. Ciri yang selanjutnya adalah selalu mendukung anaknya, walaupun anaknya salah di mata Tuhan. Ada teman saya yang suka sekali bermain game. Bukannya menegurnya, orang tuanya malah membelikan seperangkat komputer yang lebih canggih untuk anaknya bisa bermain game. Karena mereka pikir anak ini akan merekam video untuk menjadi YouTube gamer. Tapi kenyataannya sampai sekarang, dia sama sekali tidak mengupload video apapun dari hasil komputer itu. Jadi sebenarnya teman saya ini cuma memanfaatkan alasan untuk jadi YouTube gamer kepada orang tuanya supaya dia bisa mendapatkan komputer yang lebih canggih untuk bermain game. Dan sekarang teman saya ini sulit mencari pekerjaan karena fokusnya hanya main game dan fokusnya hanya beli mainan. Saya pernah diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang tua teman saya ini bahwa teman saya tidak diberi pekerjaan oleh Tuhan karena dia tidak bisa mengatur uangnya dengan baik. Tapi saat itu orang tuanya malah berkata, bagaimana bisa mengatur uang padahal dia tidak punya uang? Ini adalah hal yang tidak benar. Mendukung anak tanpa tanya Tuhan seperti ini hanya akan menjerumuskan anak semakin jauh dalam dosa dan hidup yang sia-sia. Hal ini diingatkan pada saya oleh Tuhan melalui Amsal 13. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Tegas dalam menghentikan tindakan anak kita yang salah di mata Tuhan sangat penting untuk dilakukan. Kalau kita melakukan itu, artinya kita betul-betul mengasihi anak kita dan kita ingin dia selamat. Ingat, teguran yang tegas dan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan kemarahan yang tidak terarah. Ciri yang selanjutnya adalah percaya atau memperbolehkan kuasa gelap dalam keluarga. Saya pernah mendengar beberapa orang tua yang masih bersama-sama dengan anaknya menyembah patung-patung. Dan ada orang tua lain lagi yang menyarankan kepada anaknya pakai susuk. Ada juga orang tua yang memperbolehkan dan bahkan mengajarkan anaknya untuk percaya ramalan-ramalan dalam bentuk apapun. Kalau kita adalah orang tua yang membiarkan adanya kuasa gelap dalam keluarga kita, kita harus segera minta ampun dan mengusir kuasa gelap itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita seorang anak yang punya orang tua yang membiarkan adanya kuasa gelap dalam keluarga kita, kita harus segera minta ampun dan mengusir kuasa gelap itu dalam nama Tuhan Yesus.
seperti yang tertulis di 1 Yohanes 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus akan membantu kita untuk membedakan kuasa dari Tuhan dan kuasa gelap. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang berusaha menulari kita dengan kuasa gelap. Bagi para orang tua, jangan tertarik pada kuasa gelap dan membiarkan kuasa gelap masuk dalam keluarga kita, apapun iming-imingnya. Karena keberhasilan dan kesuksesan yang asli hanya bisa dicapai dengan taat dan dengar Tuhan. Ciri yang selanjutnya adalah tidak menghargai pekerjaan anak kita untuk Tuhan. Misalnya, kamu ngapain buat renungan harian itu? Tidak ada yang baca, mending kamu kerjakan yang lain saja. Atau, buat apa kamu kerja keras dan menyisihkan uang untuk beri makan anak-anak di jembatan itu? Lebih baik kamu simpan saja untuk diri kamu. Atau mungkin, buat apa kamu begadang sampai malam rekaman video khotbah itu? Tidak ada yang mendengar. Lebih baik kamu rekam konten untuk video YouTube-mu. Orang tua yang bertuhan tidak akan mengolok-olok pekerjaan anaknya yang jelas-jelas disuruh oleh Tuhan. Walaupun seluruh dunia menjelek-jelekan pekerjaan anaknya untuk Tuhan, orang tua yang bertuhan pasti mendukung pekerjaan anaknya itu. Ingat, anak kita adalah hak Tuhan, milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Apapun yang dikerjakan oleh anak kita untuk Tuhan tidak akan sia-sia, seperti yang tertulis di 1 Korintus 15. Orang tua yang bertuhan akan mengajarkan anaknya bahwa ia adalah anak Tuhan. Dan mengajarkan anaknya juga tentang hal yang kudus dan tidak kudus. Yang paling penting adalah mengajari anak bahwa apapun yang diputuskan atau dikerjakan harus tanya dan dengar Tuhan dulu. Mari kita terus doakan orang tua kita supaya menjadi orang tua yang bertuhan dan selalu taat pada Tuhan setiap hari. Tuhan berkati.